Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Dasidan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Spanning Tree Protocol atau bisa disingkat menjadi STP. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, di sini ada sebuah topologi kecil ya. Di sini ada dua PC, PC A dan juga PC B, kemudian ada dua switch 1 dan juga switch 2. Nah, di sini misalkan kabel FA01 ini itu mati, misalnya karena putus atau rusak, maka otomatis PC A dan juga PC B itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk mengatasi itu kita coba buat kabel cadangan. Nah, ini ya, misalkan ini menggunakan FA02, di sini juga menggunakan FA02. Misalkan di sini FA01 ini mati, ini menggunakan FA02, dan nantinya PC A dan juga PC B sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, tetapi misalkan jika FA01 ini menyala, FA01 ini nyala, jika FA02 ini nyala, maka ketika PC A dan PC B ini, misalkan PC A ingin ping ke PC B, nantinya akan terjadi looping. Nah, looping itu adalah ketika paket itu akan muter-muter terus di dalam jaringan. Nah, misalkan contoh kasus untuk looping, misalkan ini PC A ingin ping ke PC B, jadinya PC A mengirim paket ke switch 1, kemudian switch 1 membroadcast ke FA02 dan ke FA01, kemudian kirim ke PC B, balik lagi, switch 2 lagi, kemudian switch 2 kirim ke switch 1 lagi, kemudian switch 1 lagi itu memproses lagi FA01 dan FA02. Nah, pokoknya seperti itu terus, muter-muter terus sampai ada switch yang down ya. Kalau switchnya ada yang down, baru paket akan berhenti. Nah, untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi looping, maka kita harus memblokir salah satu port ya. Di sini misalkan kita buat lagi untuk kabel FA02 nya. Nah, di sini kita harus memblokir salah satu port. Misalkan port yang ini FA02 ini kita blokir. Nah, maka dari itu ketika PC A ingin ping ke PC B, PC A akan mengirim ke paket ke switch 1 dulu, kemudian switch 1 akan membroadcast ke FA01 dan ke FA02. Nah, di sini FA02 itu karena diblokir maka tidak bisa ya, jadinya memakai FA01 sampai ke switch 2, kemudian switch 2 ke PC B. Nah, seperti itu ya. Jadi paket sudah tidak muter-muter terus atau sudah tidak terjadi looping. Nah, itulah yang dinamakan dengan spanning tree, yaitu memblokir salah satu port agar tidak terjadi looping. Oke, selanjutnya kita akan membuat topologi untuk spanning tree protocol. Di sini kita menggunakan 3 switch ya. Jadi kita tambahkan 3 switch. Ini apa saja yang switch 0. Oke. Di sini sekarang kita hubungkan. Oke, kita matikan dulu untuk lampunya ya. Option, preference, show link lights-nya kita matikan dulu. Oke, nah oke ya, ini switch 1, ini switch 2 dan juga ini switch 3. Nah, jadi dalam spanning tree protocol nanti ada salah satu port yang diblokir agar tidak terjadi looping. Nah, sebelum itu kita akan menentukan teori blocking port. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar ada 3 switch, misalkan di sini itu adalah switch 1, ini switch 2 dan juga ini switch 3. Nah, sebelum konfigurasi STP kita harus ketahui dulu atau mencari yang namanya root bridge. Root bridge itu kita bisa sebut sebagai raja. Jadi kita harus mencari switch mana yang menjadi raja. Nah, untuk mencari root bridge itu bisa menggunakan bisa dilihat dari bridge ID. Nah, bridge ID itu bisa dilihat menggunakan priority terkecil ya. Jadi ketika ada switch yang priority-nya itu terkecil, maka itu yang akan menjadi root bridge. Nah, tapi priority pada setiap switch itu defaultnya itu adalah 3, 2, 7, 6, 8. Karena priority-nya itu sama pada setiap switch, jadi kita bisa menggunakan MAC address terkecil untuk mencari root bridge-nya. Nah, misalkan di sini untuk switch 1 itu MAC address-nya itu adalah AA, switch 2 itu MAC address-nya BB, dan switch 3 itu MAC address-nya itu adalah CC. Nah, di sini yang menjadi root bridge itu adalah AA, MAC address AA, karena ini adalah yang terkecil ya, karena ini nilainya itu 1010, yang BB itu nilainya 1111 dan yang CC itu 1212. Nah, maka dari itu AA itu adalah MAC address yang paling kecil, makanya switch 1 ini menjadi root bridge dan juga switch 2 dan juga switch 3 ini menjadi non root bridge. Nah, setiap port yang ada pada root bridge itu semuanya up atau kita bisa sebut sebagai designated port, yang artinya semua portnya itu menyala ya. Sini yang menjadi designated port itu adalah FA01 dan juga FA02. Nah, di switch 2 dan juga switch 3 ini ada yang namanya root port.
root port itu adalah port yang paling cepat terhubung menuju root bridge. Nah, di sini di FA02, di switch 2 yang paling cepat menuju root bridge itu adalah FA01, dan juga switch 3 paling cepat menuju root bridge itu juga FA01. Nah, tersisa 2 port ini. Nah, jadi di antara 2 port ini itu ada yang diblokir. Nah, untuk menentukan blocking portnya lagi, kita bisa lihat lagi untuk priority terkecilnya. Nah, karena priority-nya itu sama, maka kita bisa lihat dari MAC address-nya. Nah, ini MAC address yang terkecil itu adalah BB, makanya BB yang menang ya. Jadinya FA02 pada switch 2 itu menyala, kita bisa sebut sebagai designated port. Nah, jadi FA02 yang pada switch 3 ini yang akan kita blokir. Ini disebut sebagai alternate port. Nah, jadi seperti itu untuk teori blocking portnya. Oke, selanjutnya kita akan praktik menentukan blocking port dari topologi yang sudah kita buat tadi. Nah, pertama-tama kita itu harus menentukan root bridge-nya terlebih dahulu, atau menentukan mencari switch mana yang menjadi rajanya. Nah, di sini kita coba tulis dulu root bridge. Oke. Nah, untuk melihat root bridge kita bisa lihat dari bridge ID-nya. Nah, untuk melihat bridge ID itu kita bisa lihat dari priority terkecil. Nah, untuk default priority dari semua switch itu sama ya, yaitu 32768. Oke. Nah, karena priority-nya itu sama, maka kita bisa lihat bridge ID-nya itu dari MAC address masing-masing switch. Oke. Nah, jadi nanti switch yang memiliki MAC address paling kecil yang akan menjadi root bridge-nya ya. Nah, sekarang kita akan cek MAC address di masing-masing switch ya. Kita mulai dari switch 1 dulu. Oke, dan ketikkan perintah show interface VLAN 1, enter. Nah, ini yang address is, kemudian ini adalah MAC address-nya. Coba salin. Oke, sebentar. Copy. Oke. Kemudian kita cek yang di switch 2. So int VLAN 1. Nah, di sini address is. Oke. Copy. Kita tuliskan di sini Ctrl V. Kemudian kita cek yang di switch ketiga. And so int VLAN 1, enter. Is kemudian 0001. Oh, salah. Bentar. Copy. Kemudian kita tulis lagi, catat. Nah, di sini bisa kita lihat nantinya yang akan menjadi root bridge itu adalah switch 3, dikarenakan MAC address-nya itu yang nilainya paling kecil itu adalah switch 3. Di sini bisa dilihat MAC address-nya di switch 3 itu adalah 0001, yang artinya nilainya itu adalah 1. Kemudian yang switch kedua 0006, nilainya itu adalah 6, dan switch ke 1 0090, berarti ini 90 paling besar ya. Nah, yang paling kecil kan itu switch 3, jadi switch 3 yang akan menjadi rajanya atau root bridge. Sekarang kita coba tekan bridge. Oke. Nah, ini untuk switch 2 dan switch 1 nya itu adalah non root bridge. Kita singkatkan saja, non root bridge. Oke. Nah, jadi semua port yang ada pada switch root bridge ini itu semuanya akan menyala ya, atau bisa kita sebut sebagai designated port. Kemudian sini juga designated port, portnya up ya, menyala semua untuk yang root bridge. Nah, kemudian pada switch 2 dan switch 1 juga terdapat root port, yang artinya port itu paling dekat atau paling cepat terhubung pada
root bridge. Nah, di sini yang paling cepat terhubung itu ada FA02 pada switch 1 dan juga FA01 pada FA02 pada switch 1 dan juga FA02 pada switch 2. Kita catat. Ini root port, ini juga port root port. Oke. Nah, yang tersisa itu ada port FA01 pada switch 1 dan juga FA01 pada switch 2. Jadi di antara port itu nantinya ada yang diblokir. Nah, jadi kita menentukan bridge ID-nya lagi untuk menentukan siapa port yang akan diblokir. Nah, untuk menentukannya sama ya. Jadi kita lihat dari MAC address paling kecil. Nah, di sini MAC address yang terkecilnya itu adalah switch 2 0006, maka switch 2 lah yang menang. Jadi nanti port FA01 pada switch 1 yang akan diblokir. Nah, jadi switch port 1 pada switch 2 kita sebut basic port karena ini portnya menyala ya. Nah, yang diblokir kita sebut alternate port. Oke, kita rapikan sedikit. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita akan cek, nyalakan lampu untuk kabelnya untuk menentukan apakah teori ini sudah benar atau belum ya. Option, reference, kemudian yang show link rise. Oke. Nah, bisa dilihat yang diblokir itu sudah benar ya. FA01 pada switch 1. Oke, jadi designated port ini menyala, ini juga menyala ya. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan blocking port. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cost. Kita coba tulis dulu. Cost. Nah, cost itu sama seperti root port, yaitu jalur yang paling cepat terhubung ke root bridge. Nah, di sini sebenarnya switch 2 itu memiliki dua jalur menuju root bridge. Yang pertama itu adalah jalur FA02, ini langsung ya. Kemudian menggunakan jalur yang kedua itu adalah FA01, jadi muter. Nah, di sini. Nah, sebenarnya untuk melihat jalur mana yang paling cepat itu bisa, jalur mana yang paling cepat menuju bridge itu bisa menggunakan atau melihat dari cost-nya. Nah, cost itu berdasarkan bandwidth. Jadi jika bandwidth-nya 10 Mbit, maka cost-nya itu adalah 100. Nah, jika 100 MB, maka cost-nya itu adalah 19. Dan jika 1 GB, maka cost-nya itu adalah 4, dan seterusnya. Nah, untuk ini itu cost-nya itu adalah 19 atau bandwidth-nya itu adalah 100 MB. Kita coba 100 MB. Di sini juga 100 MB, sini juga 100 MB. Oke. Nah, di sini kita bisa cek dari switch 2 and kita ketikkan show spanning tree, enter. Oke. Nah, di sini cost-nya itu adalah 19 ya, yang artinya bandwidth-nya itu adalah 100 MB. Ini udah benar ya. Dan di sini juga ada FA01, keterangannya itu sebagai designated port. Ini ya FA01. Kemudian FA02 itu root port. Ini ya sudah benar ya. Nah, sekarang kita coba untuk menghapus jalur tercepat dari switch 2 yang menuju root bridge-nya. Kita coba hapus. Nah, maka FA01 yang ada pada switch 2 ini itu akan menjadi root port, dan yang alternate port ini itu akan menyala. Jadi kita time forward dulu. Nah, ini ya menyala. Kita coba cek show spanning tree. Nah, ini cost-nya adalah 38, jadi ini cost-nya itu adalah 38. Nah, kenapa 38? Karena ini adalah 19 ditambah 19 itu jadinya 38. Itu ya. Sekarang kita coba hubungkan lagi.
switch 2 ke switch 3. Oke, cepatkan. Nah, ini ya, yang alternate port ini mati kembali. Switch 2, kita coba cek lagi. Enter. Nah, dilihat ini costnya 19, berarti ini itu 100 MB ya. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan dari costnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi bandwidth. Nah, ini kan bandwidthnya itu 100 MB semuanya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengganti bandwidthnya ini itu menjadi 10 MB. Jadi kita buka di switch 2. Yang ini berarti kita masuk ke FA02. INT FA02. Nah, kita ketikkan saja speed, kecepatan datanya. Nah, di sini kita ubah bandwidthnya menjadi 10 MB ya. 10 ini tidak usah ditulis Mbps nya, enter saja langsung. Nah, sudah. Sekarang kita coba lihat do show spanning tree. Benar. Nah, bisa dilihat karena bandwidthnya kita ubah menjadi 10, maka costnya itu berubah menjadi 100 ya. Nah, jadi yang 100 MB ini itu berubah menjadi 10 MB, dan yang FA02 pada switch 2 ini itu di blocking. Ini jadi alternate port ya, dan yang FA01 ini itu menjadi root port karena costnya itu lebih cepat. Ini costnya bandwidthnya itu adalah 100 MB, dan ini cuma 10 MB. Sekarang kita coba hapus untuk yang link 100 MB ini. Nah, ini sudah kita hapus. Nantinya yang FA02 ini akan menyala. Kita coba time forward. Nah, ini menyala ya. Jadi seperti itu untuk manipulasi bandwidth. Kita coba kembalikan seperti semula. Oke, sambungkan pada FA02 CONFT INT FA02. Speednya kita ke 100 MB. Oke, sekarang kita coba cek. So spanning tree. Oke, ini ya costnya sudah 19, jadi ininya berubah lagi menjadi 100 MB. Nah, ini nanti akan menyala ya. Kita coba tempelkan lagi. Nah, jadinya yang di blocking kembali FA01 pada switch 1. Jadi seperti itulah untuk manipulasi bandwidth. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi root bridge. Nah, sebelumnya root bridge-nya atau rajanya itu kan adalah switch 3. Nah, sekarang kita ingin misalnya switch 1 lah yang akan menjadi rajanya atau root bridge-nya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan yang namanya manipulasi root bridge. Nah, sebelumnya untuk yang memanipulasi bandwidth itu kita harus konfigurasi costnya. Nah, sekarang yang untuk memanipulasi root bridge kita harus konfigurasi priority-nya. Nah, langsung saja kita ke switch 1. Oke. Privilege, kemudian nah, ketikkan saja spanning tree VLAN 1. Ini VLAN-nya 1 ya, karena defaultnya itu adalah 1. Kemudian kita coba tanda tanya. Oke. Priority, kemudian tanda tanya. Nah, di sini kita bisa memilih dari 0 sampai 61440, tapi harus increments of 496 yang artinya harus kelipatan 496. Kita coba di sini bebas dulu coba. Nah, di sini kita diberitahu priority yang diizinkan atau diperbolehkan ya. Misalnya kita memilih yang ini itu adalah priority defaultnya ya, yang 32768. Nah, sekarang karena kita ingin menjadikan switch 1 sebagai root bridge, maka kita akan mencoba memilih priority yang lebih kecil, yaitu misalkan yang 28672. Kita copy ya, yang 28672, copy. Oke, kemudian tekan lagi spanning tree VLAN 1 priority, paste. Nah, enter. Oke, sudah. Sekarang kita cek apakah switch 1 ini menjadi root bridge. Kita time forward. Nah, sekarang bisa dilihat untuk yang switch 1 semua portnya sudah menyala ya, yang artinya switch 1 sudah menjadi root bridge atau rajanya. Nah, jadi FA01 pada switch 2 itu harusnya menjadi root port, switch 3
untuk yang F102 ini menjadi root port, dan yang F102 dan F101 diantaranya itu akan ada yang di blocking ya. Nah di sini karena switch 2 itu nilai MAC address-nya itu lebih besar, maka switch 3 lah yang menang. Jadinya F102 pada switch 2 yang di blocking. Seperti itu ya untuk manipulasi root bridge. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang per VLAN spanning tree atau bisa disingkat menjadi PVSTP. Kita coba tulis dulu di sini, per VLAN spanning tree. Oke. PVSTP. Oke. Nah, untuk per VLAN spanning tree ini itu artinya adalah informasi spanning tree pada tiap-tiap VLAN. Sekarang kita akan cek untuk informasi spanning tree pada tiap-tiap VLAN-nya ya. Nah, ini kita kembalikan lagi seperti semula, yaitu yang diblokir ada pada F101 di switch 1. Oke, kita kembalikan seperti semula. No spanning tree VLAN 1 priority. Ntar kita coba apa sudah kembali seperti semula, tempo watch. Nah, oke, sudah ya. Nah, sekarang untuk melihat atau mengecek informasi spanning tree pada tiap-tiap VLAN, kita harus mengubah portnya menjadi terang dulu ya. Ini kita ubah INT FA 01 sampai 2. Oke. Maaf, INT range FA 01 sampai 2. Oke, kita ubah menjadi terang. Switch port mode terang. Enter. Oke, kemudian kita buat VLAN-nya lagi ya. Misal VLAN 2, kita buat lagi VLAN 3. Bentar. Oke. Kemudian di switch yang kedua, N CONF CONFT, kemudian interface range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Bentar. Oke, exit. Kemudian kita buat juga VLAN-nya, VLAN 2 dan juga VLAN 3. Bentar. Oke, sekarang kita untuk yang switch kedua, interface range FA0. CONFT, interface range FA0 1 sampai 2, switch port mode terang. Kita buat juga VLAN-nya, VLAN 2, switch VLAN 3. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa mengecek informasi spanning tree pada setiap VLAN. Sekarang kita coba di VLAN 1 terlebih dahulu, maksudnya coba di switch 1 terlebih dahulu ya. Tekan saja spanning to show spanning tree. Enter. Nah, bisa dilihat ini informasi spanning tree pada VLAN 1, ini informasi pada spanning tree pada VLAN 2, dan ini informasi spanning tree pada VLAN 3. Kita coba juga cek yang di switch 3. Exit. Show spanning tree. Enter. Oke. Ini informasi spanning tree pada VLAN 1, ini informasi pada VLAN 2. Nah, jadi seperti itu ya untuk per VLAN spanning tree, yang artinya informasi pada tiap-tiap VLAN, informasi spanning tree pada tiap-tiap VLAN. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi root bridge per VLAN spanning tree. Nah, nantinya untuk VLAN 1 itu root bridge-nya masih tetap switch 3. Nah, untuk VLAN 2 root bridge-nya itu salah satu di antara dua switch ini ya, antara switch 2 atau switch 1. Oke, nah sekarang kita misal tambahkan beberapa PC. Oke.
Ini untuk tulisannya kita singkirkan dulu. Oke, sudah. Sekarang kita coba kasih nah untuk yang warna biru ini untuk VLAN 1. Oke, kemudian yang warna hijau untuk VLAN 2. Oke, nah jadi misal VLAN 1 ingin ping ke VLAN 1 juga, misalnya PC1 ingin ping ke PC1, nanti paketnya itu akan melewati link utama atau jalur yang ini ya. Begitu juga dengan VLAN 2, ketika ingin ping dengan VLAN 2 juga, nanti akan menggunakan link yang utama ini, jalur utama. Nah, sekarang kita ingin bahwa VLAN 1 itu menggunakan jalur yang utama ketika ingin ping, sedangkan yang VLAN 2 itu melewati switch 1, jadi memakai jalur yang ini. Jadinya paket dari switch 3 dikirim ke switch 1, kemudian switch 1 kirim ke switch 2, seperti itu ya. Nah, jadinya nanti antara F102 pada switch 2 dan F101 pada switch 3 ini, antara dua port itu ada yang di blocking, seperti itu ya. Nah, jadi untuk switch 1 ini pada VLAN 2 kita jadikan road bridge ya, langsung saja. Jadi kita ubah priority-nya menjadi yang kecil, your NFT. Oke, spanning tree VLAN 2 priority, VLAN 2 priority. Oke, benar. Kita akan memakai yang 2480. Copy, paste, enter. Oke, sudah ya, kita coba tempo watch. Nah, bisa dilihat ini F101 nya sudah menyala ya, artinya kita coba cek saja. Do show spanning tree. Kita lihat untuk yang VLAN 2 ya, yang ini. Nah, ini di sini VLAN 2 this bridge is the road, yang artinya VLAN 2 pada switch 1 ini menjadi road bridge. Dan di sini bisa dilihat F101 dan F102 nya menjadi designated port, artinya menyala ya. Kita coba di switch 2. And show NFT, kemudian do show spanning tree. Bentar. Oke, kita lihat yang VLAN 2. Oke, di sini F101 tentunya menjadi root port karena paling dekat ya dengan root bridge-nya. Nah, di sini F102 pada switch 2 ini menjadi alternate port, yang artinya switch 2 ini pada F102 ini diblokir ya, karena kan MAC address dari switch 2 itu lebih besar dari MAC address dari switch 3, yang artinya switch 3 lah yang menang. Jadi switch 2 F102 nya yang diblokir. Kita coba yang dicek yang switch 3 nya, and show spanning tree, enter. Nah, ini F101 yang VLAN 2 F101 menjadi designated port ini ya, menyala. Nah, F102 pada switch 3 itu menjadi root port. Nah, jadi seperti itu ya untuk memanipulasi root bridge pada per VLAN spanning tree. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan pengujian per VLAN spanning tree untuk mengecek apakah manipulasi root bridge per VLAN kita yang tadi kita lakukan itu sudah benar. Sini kita sambungkan dulu untuk PC-nya ke switch-nya, PC1 ke switch 3, PC0 switch 3, PC2, PC3. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke VLAN-nya masing-masing ya. Untuk PC1 dan PC2 itu VLAN 1 dan PC0, dan jika PC3 itu VLAN 2. Nah, di sini untuk yang PC2 itu dan juga PC1 itu sudah masuk ke VLAN 1 ya. Untuk karena VLAN 1 itu defaultnya. Sekarang kita yang konfigurasi VLAN 2.
agar PC-nya itu bisa masuk ke VLAN 2. Oke, sini di switch 3 dulu, CONFT. Yang masuk ke VLAN 2 itu adalah FA04. INT FA04. Bentar. Switch port mode akses, switch ports akses VLAN 2. Oke, kita coba cek do show VLAN brief. Oke, sudah masuk ya. Firewall 4 sudah masuk ke VLAN 2. Kita coba yang PC3. Oh, di switch 2 FA03, INT FA03, switch port mode akses, switch port. Oh, coba kita lihat dulu. FA04 ternyata. Exit. INT FA04, switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Coba cek to show VLAN brief. Oke, sudah masuk ya. FA04 sudah masuk pada VLAN 2. Sekarang kita isikan IP-nya. Misal untuk VLAN 1 kita isikan IP 10.10.10.1 255.255.0. Oke, kemudian yang di PC 2 10.10.10.1, oh maaf, 10.10.10.2 ya. Oke, kemudian di PC 0 ini VLAN 2, kita coba isikan 20.20.20.1. Kemudian yang PC 3 20.20.20.2. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita akan kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Ini untuk VLAN 1 ya berarti ya. Kita tap simulation dari PC 1 ke PC 2. Next. Nah, untuk VLAN 1 itu menggunakan jalur yang utama ya, yang ini. Next. Nah, ini di broadcast. Oke. Nah, di sini ini diblokir ya. Oke, kemudian balikin lagi ke switch 3, kemudian ke P1 mengirim paket ping ICMP. Oke. Next. Nah, selesai. Ini sudah successful ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang VLAN kedua. Jadi kita kirim paket dari PC 0 ke PC 3. Ini untuk VLAN 2 paket dari PC 0 ke PC 3. Oke, next. Nah, di sini untuk yang VLAN 2 itu harusnya menggunakan melewati switch 1 ya untuk jalurnya. Jadi dari switch 3, switch 1 kemudian sampai ke switch 2. Oke. Ini di broadcast. Nah, di sini diblokir tadi ya. Oke, sampai ke switch 3, kembalikan lagi di baras. Oke, kemudian kirim ping paket ICMP. Next. Nah, ini ya sudah successful. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi, manipulasi lebih dan juga pengujian ping per VLAN spanning tree. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang SDP 2 switch. Ini kita geser. Kita buat topologi baru. Ini kemudian PC. Oke. Ini udah menyusun lagi.
Oke, ini ya topologinya seperti ini. Geser, kita coba ini switch 1, ini switch 2. Oh, switch 1, ini switch 2. Oke. Nah, di sini link utamanya itu adalah FA01 ya. Jadi FA02 ini sebagai cadangan. Misal FA01 ini putus atau mati sehingga PC4 dan PC5 ini tidak bisa berkomunikasi, maka bisa menggunakan yang link cadangan yaitu FA02 gitu ya. Nah, jadi di sini itu Nah, jadi di sini itu juga menggunakan spanning tree. Jadinya ada yang Nah, jadi dalam topologi ini juga menggunakan spanning tree. Jadi nanti itu ada satu port yang diblokir. Dan juga untuk yang spanning tree juga pastinya ada yang namanya root bridge. Nah, jadi root bridge-nya di antara switch 1 atau switch 2 ini. Sekarang kita akan coba untuk mencari root bridge-nya ya dengan mengecek MAC address-nya, karena priority-nya itu sama default-nya ya, sehingga kita mencari root bridge-nya itu dari MAC address-nya. Kita di switch 1 dulu. So interface bilang 1. Oke, yang address is kemudian address-nya ini kita coba copy. Oke, sekarang yang switch 2 and show interface bilang 1. Oke, ini address is. Oke, kita copy. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang switch 1 MAC address-nya itu adalah nilainya 9. Nah, untuk yang switch 2 nilainya itu adalah 5. Jadinya switch 1 itu nilai MAC address-nya itu lebih besar sehingga switch 2 lah yang menang dan switch 2 itu menjadi root bridge. Nah, untuk yang port pada root bridge pada switch 2 ini semuanya menyala ya, atau bisa disebut dengan designated port. Nah, untuk yang switch 1 itu tentunya ada yang namanya root port. Nah, root port itu adalah port yang terhubung langsung dengan root bridge. Nah, di sini kan itu ada switch FA01 dan juga FA02 itu terhubung langsung dengan root bridge. Jadinya kan cost-nya sama ya. Nah, kalau cost-nya sama, itu kita bisa mencari root port-nya dari interface yang terkecil. Nah, di sini interface yang terkecilnya itu adalah FA01. Jadi FA01-nya itu adalah root port dan FA02-nya itu adalah alternate port atau port yang diblokir. Kita coba kasih. Ini designated port. Ini juga. Kemudian yang FA02 yaitu alternate port. Kemudian yang root port ada switch 1 FA01 itu adalah root port. Itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk STP2 switch. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi spanning tree pada 2 switch. Nah, ini kan yang menjadi alternate port atau port yang di blocking itu adalah F102 di switch 1. Nah, sekarang misalkan kita yang ingin di blocking atau menjadi alternate port itu adalah F101 pada switch 2. Nah, dari itu nanti switch 1 lah yang akan menjadi root bridge. Langsung saja ya untuk konfigurasinya. Kita ke switch 1 and show NLT, kemudian spanning tree VLAN 1, kita menggunakan VLAN 1 priority. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan opsi lain selain mengetikkan angka priority ya. Kita coba datanya. Nah, di sini ada yang namanya root, opsi root. Nah, root itu sama seperti priority, tapi yang root ini tidak usah mengetikkan angka ya. Sekarang kita coba saja untuk root, enter. Oke, sebentar, kita tanda tanya. Nah, yang ini ada yang primary dan juga secondary. Yang primary itu berarti switch 1 menjadi root bridge. Nah, untuk yang secondary berarti
switch satunya menjadi non root bridge. Nah, karena kita ingin jadikan switch 1 sebagai root bridge, maka kita akan ketikkan menggunakan primary. Bentar. Oke, coba kita lihat to show spanning tree. Bentar. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang root ID-nya yang defaultnya itu 32768 sekarang diganti menjadi 24577 karena kita mengetikkan comment root seperti itu ya. Nah, di sini this bridge is the root yang artinya switch 1 menjadi root bridge. Dan juga di sini semua portnya itu sudah designated port yang artinya semua portnya itu menyala ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, jadi ini kita pindahkan yang root port designated port ke sini, ini juga ke sini. Nah, di sini kan masih F102 yang menjadi alternate port. Nah, kita itu inginnya F101 yang menjadi alternate port. Sekarang kita konfigurasi costnya agar F101 itu menjadi alternate port ya. Sini di 2 NFT interface FA01 speed misalkan 10 MB per. Nah, kita coba time forward. Nah, di sini ya sudah, coba cek do show spanning tree, enter. Nah, di sini dilihat F102 itu menjadi root port dan F101 sudah menjadi alternate port. Coba kan di sini F101 ini root port. Jadi seperti itu untuk memanipulasi STP pada dua switch. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang spanning tree port status. Nah, di sini jika kalian ketahui ketika kita ingin menyambung kabel ke switch atau router, coba. Nah, pertama-tama itu kabelnya itu pasti berwarna orange. Nah, ini butuh beberapa tahap agar kabelnya itu berwarna hijau. Nah, di sini tahapan-tahapannya itu saya coba klik. Tahapan yang pertama agar kabelnya ini berwarna hijau itu adalah tahap listening, yang artinya tahap ini mempelajari spanning tree apakah looping, apakah lancar atau tidak ya. Nah, di sini tahapan ini itu berlangsung selama 15 detik. Kemudian tahap yang kedua itu ada tahap learning. Nah, tahap learning ini mirip-mirip dengan tahap listening, yaitu mempelajari spanning tree, dan juga di learning ini juga mempelajari MAC address. Dan tahap ini juga berlangsung selama 15 detik. Nah, setelah melewati dua tahap ini barulah sampai ke forwarding. Nah, pada forwarding ini itu lampunya sudah berwarna hijau dan sudah bisa mengirimkan paket. Sekarang kita coba cek. Kita coba lepaskan dulu ini. Oke. Coba FT do show span. Nah, di sini masih tahap listening ya, masih mempelajari spanning tree apakah looping atau apakah lancar atau tidak. Kemudian kita coba lagi. Oke. Nah, ini sudah sampai tahap learning, yang artinya sudah mempelajari tentang MAC address-nya. Kita coba lagi. Nah, bisa dilihat sudah ada forwarding, yang artinya sudah berwarna hijau dan juga sudah bisa mengirimkan paket. Jadi seperti itu untuk pembahasan spanning tree port status. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang spanning tree port fast. Kita coba tulis dulu port fast. Nah, port fast ini artinya men-skip tahap listening dan juga learning ya. Nah, port fast ini hanya berlaku untuk port yang nyambung ke PC. Misalnya ini ada F103 itu menyambung ke PC 4, F103 ini menyambung ke PC 5. Berarti itu bisa digunakan, bisa dikonfig port fast. Nah, sekarang kita coba konfigurasi port fast pada port F103 yang terhubung ke PC 4. Nah, nanti hasilnya itu ketika ini dicabut kemudian sambungan lagi ke F103, nantinya ini akan langsung berwarna hijau karena men-skip tahap listening dan juga learning. Kita coba.
Oke, langsung saja n CONFT oke INT FA03 bentar. Kemudian spanning tree for fast. Bentar. Oke, nah disini ada peringatan bahwa FA03 sudah berhasil di port fast, dan juga port fast ini hanya akan berefek dengan port yang non trunking. Nah, jadi kalau portnya itu trunking itu tidak bisa di port fast, karena yang port trunking itu harus melewati tahap listening dan juga learning ya. Oke, sekarang kita coba cabut, kemudian pasang lagi panel 3. Bentar. Nah, ini ya langsung berwarna hijau, jadi men-skip tahap listening dan juga learning. Nah, kita coba yang F103 di switch 2 ini kan belum dikonfigurasi port fast. Nah, dilihat ini tidak dikonfigurasi port fast, sehingga ini masih melalui tahap listening dan juga learning ya, beda dengan yang konfigurasi port fast. Nah, ini lampunya langsung berwarna hijau. Jadi seperti itu untuk spanning tree port fast. Oke, cukup sekian video kali ini terkait dengan materi spanning tree protokol, yang dari awal kita sudah membahas spanning tree 3 switch, kemudian spanning tree 2 switch, manipulasi bandwidth, manipulasi route bridge, dan juga yang lainnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Saya Didya Putra Pratomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.